Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Food Safety Management, sistem manajemen keamanan pangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Atmajaya dengan NRP 2122600025 dari kelas 3D4 Elektronika A. Selanjutnya pada latar belakang di sini yang pertama yaitu keamanan pangan penting untuk kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Jika masyarakat tingkat kesehatannya tinggi, maka produktivitas dan kualitas hidup akan tinggi. Kemudian yang kedua, keamanan pangan sesungguhnya tidak hanya diperuntukkan untuk masyarakat negara-negara maju saja, tetapi masyarakat kita sebagai negara berkembang harus memiliki kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya keamanan pangan. Kemudian pada tujuan yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap keamanan pangan. Dan kemudian yang kedua, meningkatkan keamanan dan kualitas makanan. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan dan menyelamatkan bisnis pada masa depan. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, perlindungan konsumen. Yang kedua, meningkatkan reputasi dan daya saing perusahaan. Kemudian yang ketiga, mengurangi biaya operasional. Selanjutnya, peraturan ketiga dalam Food Safety Management, yaitu peraturan Menteri Kesehatan nomor 1096. Di sini tentang higien sanitasi jasa boga. Pada pasal 1 nomor 5 yaitu sertifikat layak higien sanitasi jasa boga adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang terhadap jasa boga yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 6 ayat 1. Setiap tenaga penjamah makanan yang bekerja pada jasa boga harus memiliki sertifikat khusus higien sanitasi makanan, berbadan sehat, dan tidak menderita penyakit menular. Selanjutnya tetap mendukung. Di sini faktornya yaitu terdapat status ruang lingkup, kelayakan dasar, pendekatan HACCP, operasi kelayakan dasar. Dan di sini terdapat ISO 22000, kemudian ISO 9001, kemudian BRC. Pada ISO 2000 di sini statusnya standar nasional, kemudian ruang lingkup, rantai pangan lengkap dari produksi, pengolahan, dan distribusi. Kemudian produsen produk pertanian, nabati maupun hewani. Kemudian pihak lain yaitu produsen bahan pengemas, produsen obat-obatan, dan vaksin. Selanjutnya kelayakan dasar, yaitu spesifikasi terbuka, fleksibel, dan dibutuhkan evaluasi analisis bahaya. Selanjutnya faktor pendekatan, yaitu pendekatan sistem berorientasi pada hasil. Kemudian HACCP, di sini 12 langkah HACCP menurut kodeks. Selanjutnya operasi kelayakan dasar, operasional PRP untuk mengendalikan semua bahaya signifikan yang tidak dikendalikan oleh CCP. Kemudian pada ISO 9001 yaitu statusnya standar internasional ruang lingkup semua jenis industri. Kemudian kelayakan dasar yaitu spesifikasi terbuka, pendekatan, ini pendekatan sistem berorientasi pada proses. Kemudian HACCP tidak ada, operasi kelayakan dasar tidak ada. Selanjutnya pada BRC. Di sini statusnya standar Inggris, ruang lingkup penyimpanan dan distribusi. Kemudian produk non pangan, pengemas produk pangan.
Selanjutnya kelayakan dasar, spesifikasi tertutup, pendekatan produk berorientasi pada arti. HACCP di sini 7 prinsip. Kemudian operasi kelayakan dasar di sini tidak menggunakan konsep PRP dan sistem monitoring. Selanjutnya pada kesimpulan, yaitu dalam FSMS atau Food Safety Management System, yaitu standar yang sering digunakan adalah ISO 22000, HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Points, dan GMP atau Good Manufacturing Practice. Standar-standar ini menekankan pentingnya pengendalian di setiap tahap proses produksi, mulai dari pemilihan bahan baku, penanganan, pemrosesan, hingga distribusi. Prinsip-prinsip utama yang diterapkan dalam FSMS mencakup analisis bahaya, penentuan titik kontrol kritis, pemantauan, verifikasi, dan pelatihan personel. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.